Kalau kita memahami konsep pangan, kita akan memahami bagaimana pentingnya pangan. Dan kalau kita memahami betapa ilusinya konsep uang, kita akan siap bahwasanya suatu saat uang itu tidak ada nilainya. Baik sahabat semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembicaraan soal konsep uang ya. Ternyata ilusi berbeda dengan konsep pangan yang pastinya jelas. Kita akan mengambil beberapa data ya, data yang saya dapatkan tentang terjadinya hiperinflasi, inflasi yang besar-besaran yang ternyata juga terjadi di negara kita, pernah terjadi, dan yang lebih mengerikan adalah di negara-negara lain. Saya akan bacakan beberapa contohnya saja. Ini di negara Zimbabwe tahun 2007, tahun 2008 itu saya dicek ya, data saya mungkin berbeda. Di saat itu ya, satu potong roti di negara Zimbabwe itu harganya dari 2000 itu menjadi 550 juta. 2000 menjadi 550 juta hanya dalam waktu 1 bulan saja. Dikatakan beberapa bulan. Naiknya luar biasa. 2000 menjadi 550 juta. Kemudian untuk 1 kilogram sapi itu harganya 230 juta dolar. Luar biasa ya. Hanya sekilo itu 230 juta dolar. Kemudian 1 gulung tisu toilet ya, tisu toilet yang 1 gulung itu harganya bisa dikatakan lebih dari gaji sebulan. Jadi kerja sebulan itu untuk beli 1 gulung tisu toilet. Yang terakhir yang lebih menyenangkan ini, pemerintah Zimbabwe saat itu mengeluarkan uang pecahan itu bernilai 100 triliun dolar Zimbabwe. Pecahan itu ya, kalau kita yang paling tinggi yang kemarin 100.000 ya, kalau di Zimbabwe itu 100 triliun dolar Zimbabwe. Kemudian yang selanjutnya di negara yang berbeda, yakni di Venezuela tahun 2018 sampai 2019, hampir COVID ya, itu juga terjadi hiperinflasi, di mana mata uang menjadi gila turunnya, uang menjadi turun nilainya, sangat turun sekali. Bisa dibayangkan ini datanya ya, 1 kilogram daging sapi ya, itu tahun 2017 itu 9.500 dolar Bolivar ya, kemudian menjadi 9 juta Bolivar, 1 kilonya itu 9 juta. Kemudian 1 telur ayam, satu telur ayam harganya bisa mencapai 250.000 Bolivar ya. 1 telur ayam 250.000. Kemudian 1 liter susu itu 500.000. 1 liter susu 500.000. Kalau tempat kita berapa? Paling 10.000 ya, sampai 15.000 ya kan. Akhirnya saat itu pemerintah menghapus 6 digit nolnya itu, dihapus oleh pemerintah di tahun 2018. Kemudian di negara Argentina juga sama, terjadi hiperinflasi di tahun 2023. Harga daging sapi ya naik 300% hanya dalam beberapa bulan, 300% ya, jadi 3 kali lipatnya. Kemudian 1 kilogram roti juga demikian, dari 200 menjadi 1000 peso. Kemudian sayur dan buah segar juga demikian. Dan masih banyak lagi, ada Lebanon di tahun 2022, ada Chile 1973. Ya, kesimpulannya bahwasanya ya uang itu cuma digit 00 ya, tulisan di note komputer itu 000, atau kalau kita punya tumpukan uang ya kertas saja tulisannya 00 gitu ya, nggak bisa dimakan gitu. Oke, kita bisa simak untuk data inflasi yang agak lumayan besar di negara kita ya. Kita mulai di tahun 1965 yang kita tahu jadi krisis waktu itu ya, pemberontakan PKI. Intinya itu terjadi hiperinflasi di masa itu. Nah, bisa dicek itu ya, harga beras di Jogja itu naiknya itu bisa 100% dalam sehari, dari harga 1.000 menjadi 2.000. Kemudian daging sapi, minyak tanah dari 15 rupiah per liter, dulu 15 rupiah, langsung naik menjadi 150 liter, bisa dibayangkan. Naiknya itu hampir 1000% ya. Kemudian tahun 98 terjadi krisis moneter ya, mungkin sebagian mengalami, saya juga demikian. Beras naik dari berapa? Dari 2.000 menjadi hampir 4.000. Kemudian daging sapi juga demikian, dari 97 itu waktu itu sekitar 111.000, kemudian menjadi hampir 2 kali lipatnya, 37.000. Minyak juga demikian. Kemudian tahun 2022 ya, pandemi global, pandemi COVID itu ya, terjadi kenaikan. Ya, ada beras, daging sapi, minyak goreng semua naik. Artinya apa?
artinya bahwasanya ya inilah, kalau kita memahami konsep pangan, kita akan memahami bagaimana pentingnya pangan. Dan kalau kita memahami betapa ilusinya konsep uang, kita akan siap bahwasanya suatu saat uang itu tidak ada nilainya, karena uang itu kan soal kepercayaan. Saya percaya yang kamu bawa itu nolnya 6 itu adalah kita. Tumpukan uang itu tulisannya 1 miliar, saya percaya saat ini. Tapi suatu saat uang yang tumpukan itu bisa jadi tidak bisa membeli yang apa yang saya punya. Saya punya beras sekian, tapi saya nggak punya uang. Ada tetangga-tetangga yang punya uang miliaran, tapi mereka nggak punya makanan. Mereka beli ketika, oh mohon maaf, saya juga butuh makan. Bagaimana terus? Akhirnya uang berapapun digunakan untuk membeli. Ya udah, 1 kilo 2 miliar. Itu kalau kita di dalam negeri ya. Kalau misalnya nanti di negara-negara pengekspor kita juga demikian ya. Sebelumnya ekspor kita beras, ya, ekspor kita itu daging, susu dan sebagainya. Tapi suatu saat ketika mungkin terjadi pergolakan perang, cuaca ekstrim, musibah, bencana alam, akhirnya negara tersebut juga membutuhkan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, maka terjadi ekspor. Kalau tidak ekspor, kita bagaimana? Sementara tempe kita masih impor, delay-nya kan, delay masih impor, bisa dicek itu, sekian puluh persen gitu. Delay tempe itu, tempe kan masakan makanan lokal, tapi delaynya kita impor terus, setiap tahun impor gitu. Yang suka makanan asin, garam kita impor. Ya, ini sebenarnya potensi ya, kalau kita berbicara Indonesia yang negara agraris, negara kepulauan, kita potensi. Artinya kalau kita masih memahami bahwa uang itu segalanya, oh no. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa makan hari ini, anak cucu kita bisa makan pada saat itu, dan tidak memikirkan yang lain kecuali survive. Karena konsep pangan itu berkaitan dengan survive, keberlanjutan dan ketahanan. Oke, saya Mas Salim, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.